Hari ini kita mau menyelami sebuah cerita yang luar biasa puitis ya, dan sangat dalam. Ini kisah tentang keluarga pertama di luar gerbang Taman Firdaus. Tentang dua saudara, satu persembahan, dan ya, darah pertama yang tumpah ke tanah. Misi kita kali ini adalah untuk memahami gimana drama purba ini soal iri hati, iman, penolakan, anugerah, sebenarnya itu cermin buat pergulatan hati kita sendiri. Sampai sekarang. Jadi, mari kita sama-sama kupas ya. Iya, dan yang menarik di sini adalah bagaimana narasinya itu nggak cuma fokus pada apa yang terjadi, tapi lebih ke mengapa itu terjadi. Pusat ceritanya itu bukan pada peristiwanya, melainkan pada apa yang disebut orientasi hati. Kita akan lihat gimana sebuah tindakan, misalnya memberi persembahan, bisa punya makna yang beda banget tergantung niat di baliknya. Ini semacam eksplorasi psikologi spiritual yang sangat tua, tapi tetap relevan. Oke, mari kita bongkar ini. Cerita ini kan nggak dimulai dengan penciptaan yang megah, tapi langsung dengan konsekuensi. Adam dan Hawa sudah jatuh. Tapi saya perhatikan, frasa yang dipakai itu spesifik sekali. Bukan jatuh dari tanah ke tanah, tapi jatuh dari persekutuan. Ini mengubah segalanya, bukan? Kejatuhan itu bukan soal lokasi, tapi soal relasi yang rusak. Itu pengamatan yang krusial sekali, dan yang membuat konsep persekutuan ini kuat adalah dampaknya. Ketika Anda berpikir jatuhan itu masalah relasi, maka kutukan yang menyusul, tanah yang keras, kerja yang melelahkan, itu bukan lagi hukuman acak. Itu cerminan dari kehampaan internal mereka. Mereka terputus dari pencipta, jadi dunia di sekitar mereka pun terasa asing dan menantang. Tapi di tengah tanah yang keras itu, lahirlah harapan. Hawa melahirkan Kain, dan dia bilang, "Aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Ada optimisme besar di sana. Adam bahkan sempat berpikir, mungkin ini awal pemulihan. Saya bisa bayangin perasaan mereka deh. Harapan besar ditaruh di pundak anak pertama ini. Ini titik yang sangat manusiawi. Kita semua tahu perasaan itu kan? Keinginan untuk memperbaiki kesalahan lewat generasi berikutnya. Tapi naratornya langsung kasih kita petunjuk yang agak, muram. Dikatakan, namun manusia sering keliru membaca rencana Allah. Ini seperti membangun ketegangan antara ekspektasi manusia sama realitas ilahi yang nanti akan terungkap. Nah, dari sini kita dikenalkan pada dua saudara dengan karakter yang kontras banget. Kain, si sulung, dia penakluk tanah yang keras. Digambarkan sebagai sosok dengan tangan yang kuat, yang mengenal tanah, cangkul, dan keringat. Dia ini perwujudan kerja keras manusia. Sementara itu, Habel, adiknya, digambarkan dengan cara yang sangat berbeda. Dia tidak menantang tanah, melainkan menjaga kehidupan. Dia seorang gembala. Ada kelembutan dalam deskripsinya. Ini bukan cuma dua profesi yang beda, tapi dua filosofi hidup. Satu tentang menaklukkan, satu lagi tentang memelihara. Oke, jadi kita punya dua saudara, latar belakang sama, tapi orientasi hatinya beda. Gimana perbedaan ini akhirnya muncul ke permukaan? Karena kan semuanya bermuara di momen persembahan ini ya. Ini pertanyaan klasiknya. Keduanya memberi persembahan, tapi hasilnya beda jauh. Apa sih yang sebenarnya membedakan keduanya di mata Tuhan? Apa cuma soal kualitasnya? Pertanyaan itu adalah jantung dari ceritanya. Tulisannya secara eksplisit mengarahkan kita ke motivasi mereka, ke orientasi hati tadi. Hati Kain itu seolah bilang, lihat apa yang aku hasilkan dengan keringatku. Ini buah kekuatanku. Ini persembahan yang berpusat pada pencapaian diri. Persembahan aku. Sedangkan persembahan Habel yang terbaik dari miliknya, anak sulung kawanan ternaknya, itu ditafsirkan sebagai tindakan iman. Jadi ini bukan soal pamer hasil, tapi soal pengakuan. Seolah hatinya bilang, ini yang terbaik yang kumiliki, dan ini semua darimu dan untukmu. Jadi, bedanya bukan sayuran versus domba, tapi kebanggaan versus ketergantungan. Tepat. Kontras antara iman yang bergantung dan usaha yang membanggakan diri. Dan naratornya menegaskan poin terpenting. Tuhan memandang hati, bukan persembahannya. Penolakan yang Kain alami itu bukan soal kualitas panennya, tapi sikap di baliknya. Dan penolakan inilah yang membuka pintu ke sesuatu yang lebih gelap. Reaksi Kain setelah persembahannya ditolak, jujur saja sangat bisa dimengerti. Siapa coba di antara kita yang nggak pernah merasa panas di dada saat lihat orang lain dipuji? Wajahnya muram, api cemburu menyala. Tapi yang mengejutkan itu respons Tuhan. Dia nggak langsung menghukum. Sebaliknya, dia mendekat. Dia bicara padanya.
Ini momen anugerah yang luar biasa, yang sering terlewat. Alih-alih penghakiman, Tuhan malah menawarkan diagnosis dan resep. Dia bertanya, jika engkau berbuat baik, tidakkah engkau akan diterima? Ini kan sebuah tawaran pemulihan. Tuhan pada dasarnya bilang, ini belum berakhir Kain, kamu bisa perbaiki ini. Lalu datang peringatan yang sangat personal dan relevan buat kita hari ini. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sedang mengintip di depan pintu. Ia mengingini engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Gambaran ini kuat sekali. Dosa itu seperti predator yang mengintai. Ini artinya nasib Kain belum tertentukan, kan? Dia punya pilihan. Tentu saja. Peringatan itu sendiri buktinya. Frasa engkau harus berkuasa atasnya itu penegasan kalau Kain punya pilihan moral. Tuhan nggak bilang, kamu ditakdirkan gagal. Dia bilang, ada binatang buas di depan pintumu dan aku kasih kamu kekuatan untuk mengalahkannya. Tragedinya ada di pilihan Kain selanjutnya. Dikatakan dengan sangat menyedihkan. Kain memilih diam, ia memilih menyimpan luka, ia memilih membiarkan iri hati bertumbuh. Dia menolak dialog yang ditawarkan Tuhan. Itu poin menarik. Bukannya bertanya kenapa atau apa yang harus aku perbaiki, dia malah memendamnya. Dan kepahitan yang dipendam itu seperti racun ya, akhirnya harus keluar. Dia tidak berkuasa atas dosa, itu malah dosa yang berkuasa atas dirinya. Dan saat dia memilih diam terhadap Tuhan, dia mulai merencanakan sesuatu terhadap saudaranya. Ini pola yang menakutkan. Keheningan di hadapan Tuhan seringkali jadi awal kekerasan terhadap sesama. Karena saat kita menolak menyelesaikan masalah secara vertikal, kita cenderung melampiaskannya secara horizontal. Pilihan itu akhirnya melahirkan kekerasan. Kain mengajak Habel ke ladang. Pemilihan lokasinya ini ya, mengerikan ya. Ladang itu kan tempat kerja Kain, domainnya dia. Tapi juga digambarkan sebagai tempat sunyi, tempat tidak ada saksi. Di sanalah dosa yang tadinya cuma perasaan abstrak iri, marah, menjadi tindakan brutal. Darah manusia pertama tumpah. Transisi itu digambarkan dengan tajam. Dosa tidak lagi abstrak, ia menjadi kekerasan. Apa yang dimulai sebagai masalah hati, kini jadi masalah fisik, masalah hidup dan mati. Tanah yang tadinya dikutuk untuk Adam, sekarang meminum darah putranya. Kutukannya jadi semakin dalam. Lalu muncullah dialog yang paling ikonik dan menghantui dari seluruh cerita. Tuhan datang lagi, dan dia bertanya, "Di mana Habel adikmu?" Ini bukan pertanyaan karena Tuhan nggak tahu kan? Rasanya seperti pertanyaan yang sama untuk Adam. Di manakah engkau? Sebuah undangan terakhir untuk mengaku. Betul. Dan jawaban Kain yang dingin itu menggema sampai sekarang. Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Pertanyaan itu, apakah aku penjaga adikku, adalah penyangkalan fundamental atas tanggung jawab kita ke sesama. Itu puncak individualisme egois. Kain seolah bilang, urusanku ya urusanku, nasib adikku bukan tanggung jawabku. Sebuah argumen yang masih kita dengar sampai sekarang dalam berbagai bentuk, bukan? Itu bukan urusan saya. Tapi Tuhan memberikan jawaban yang kuat. Dia mendengar sesuatu yang gak bisa dibantah Kain. Dia berkata, darah adikmu itu berseru kepadaku dari tanah. Wow, jadi idenya bahkan kalau tidak ada yang lihat, tindakan kita itu tetap tercatat. Persis. Konsep ini luar biasa bahwa ketidakadilan itu punya suara. Penderitaan tidak pernah bisu di hadapan Tuhan, bahkan saat tidak ada saksi manusia. Tanah itu sendiri jadi saksi. Darah yang tumpah tidak diam, ia menjerit menuntut keadilan. Tidak ada tindakan yang benar-benar terisolasi. Konsekuensinya berat sekali. Anehnya, Kain tidak langsung dibunuh ya, tapi hukumannya mungkin lebih buruk. Dia diasingkan, dikutuk jadi pelarian dan pengembara. Dia hidup, tapi tanpa rumah, tanpa akar, tanpa damai. Dia dapat apa yang dia mau, dunia tanpa saudaranya, tapi itu dunia yang hampa. Dan bagi Adam dan Hawa, tragedinya jadi berlipat ganda. Mereka kehilangan dua anak sekaligus, yang satu mati, yang lain hidup dalam kutuk. Pelajaran yang mengerikan ya, seperti yang dikatakan, dosa selalu lebih mahal dari yang kita kira. Dampaknya itu meluas, menghancurkan lebih dari yang kita bayangkan. Di tengah kepedihan ini, cerita bisa saja berakhir dengan putus asa. Harapan pada Kain hancur. Habel sudah tiada. Kelihatannya seperti jalan buntu. Tapi ternyata tidak. Hawa mengandung lagi, melahirkan anak laki-laki. Dia menamainya Set. Dan namanya sendiri adalah sebuah pernyataan.
Allah telah mengaruniakan kepadaku keturunan lain sebagai ganti Habel. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, Set ini adalah benang anugerah yang tidak putus. Dia bukan sekedar pengganti biologis, tapi penanda anugerah. Dari keturunannya lah pemulihan dimulai. Dari garis keturunan Set, manusia kembali memanggil nama Tuhan. Persekutuan yang rusak mulai diperbaiki. Di satu sisi, ada garis keturunan Kain yang membangun kota, menciptakan musik, teknologi, tapi penuh kekerasan. Di sisi lain ada garis keturunan Set yang mungkin nggak seimpresif menurut standar dunia, tapi dari sanalah ibadah sejati dipulihkan. Ini menunjukkan sebuah pola yang sangat penting. Sejarah keselamatan itu tidak dibangun lewat garis keturunan yang kuat dan sukses menurut dunia seperti Kain, tapi melalui garis keturunan yang dipelihara anugerah Tuhan di tengah kerapuhan dan kehilangan, seperti Set. Anugerah bekerja melalui yang tersisa, yang tak terduga. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Seperti yang dikatakan di awal, kisah ini cermin. Gampang sekali menunjuk Kain sebagai monster, tapi kita dipaksa melihat diri sendiri. Kain ada di setiap iri hati, Habel hidup dalam setiap iman yang setia. Ini ajakan untuk memeriksa orientasi hati kita sendiri. Saat kita merasa diabaikan, atau orang lain dapat promosi, apa kita memilih diam dan menyimpan luka seperti Kain? Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kisah ini ditutup dengan kalimat yang sangat kuat. Dari tanah yang berdarah, Allah menumbuhkan keselamatan. Ini menyiratkan kalau penebusan itu tidak terjadi dengan cara menghindari sejarah kelam kita, tapi dengan bekerja di dalamnya. Itu pemikiran yang kuat. Penebusan tidak datang meski ada tragedi, tapi justru tumbuh dari tanah tragedi itu sendiri. Seperti bunga yang tumbuh dari retakan di beton. Tepat. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda bawa pulang, jika Allah memberi Kain kesempatan untuk berkuasa atas dosa yang mengintip di depan pintu, di mana pintu dalam hidup Anda saat ini? Mungkin bukan sesuatu yang dramatis. Mungkin hanya kekecewaan kecil, rasa iri saat lihat postingan orang, atau kemarahan yang Anda pedam. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa memilih untuk berkuasa atasnya hari ini, alih-alih menyerah dan membiarkannya tumbuh dalam diam?